Al-Anbiya wal Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Pemirsa channel Lakpesdam PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang, lembut di hati, berpikir cerdas, berkhidmah untuk umat. Alhamdulillah, kita pada pagi hari ini mengawali hari pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pengurus cabang Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang menyelenggarakan ngaji hibrid dalam rangka memeriahkan dan mengisi bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pagi hari ini, di hari pertama, kita telah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ketua Pengurus Cabang Lakpesdam Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang, Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Abdul Malik Karim Amrullah. Dan alhamdulillah, kita pada pagi hari ini akan mengaji bersama via channel Lakpesdam bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo MSI. Pemirsa, sahabat Lakpesdam yang berbahagia dimanapun Anda berada, terlebih dahulu marilah kita mengikuti kata sambutan, pepatah kata awal dari Ketua PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang kepada Yang Mulia Ustadz Dr. Malik Karim Amrullah. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati guru kami Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, yang kami hormati para pengurus Lakpesdam, yang kami hormati juga pemirsa Lakpesdam dimanapun Anda berada, baik via Facebook, YouTube, Instagram, dan sebagainya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa bermuajahah, silaturahim, thalabul ilmi bersama guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Para pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang ini sudah 5 tahun kita menyelenggarakan ngaji Safari Ramadan. Selama bulan Ramadan kita ini mulai tahun 2017 sampai 2021 ini masih tetap istiqomah, dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita merubah gaya Safari Ramadan kita ini menjadi Safari Ramadan, kalau tahun lalu ini online, ya, ngaji online, karena ada situasi pandemi COVID-19 ini. Kemudian kita akhirnya merubah cara Safari Ramadan kita ini. Dan tahun ini kita juga mulai melakukan inovasi Safari Ramadan. Kalau tahun lalu kita ini selenggarakan secara online full, tapi tahun ini kita melakukan dengan model hybrid, ya, ngaji hybrid. Jadi ngaji hybrid ini kita online dan offline, tentu juga dengan protokol kesehatan. Setidaknya ada 3 model yang kita kembangkan pada roadshow
Safari Ramadan Lakpesdam ini. Yang pertama adalah ngaji online seperti yang sekarang pemirsa lihat ya, dengan Profesor Dr. Kiai Imam Suprayogo kita lakukan secara online. Kemudian setiap hari Sabtu Lakpesdam juga menyelenggarakan webinar khusus di bulan Ramadan ya, webinar bersama para pakar pemikir Nahdlatul Ulama tentunya yang ada di Kabupaten Malang, bahkan nasional. Kita mengundang para narasumber Nahdlatul Ulama. Kemudian setiap minggu insya Allah kita nanti akan bersafari Ramadan hybrid ya, ngaji hybrid bekerja sama dengan Muslimat dan Fatayat NU Kabupaten Malang. Ya, ini juga sekaligus kita mencoba kembali untuk kembali pada gaya yang lama, yaitu offline ya, tetapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan alhamdulillah acara kita ini juga didukung oleh banyak perguruan tinggi ya, UIN Malang, IAI Al-Qolam, UM, Unira, MI Miftahul Huda juga ikut dari Jabung, ikut menjadi sponsor kita. Dan alhamdulillah juga dari NU Online Jawa Timur ini juga selalu mendukung kita untuk selalu meliput kegiatan kita, dan juga insya Allah nanti dari TV9 juga akan meliput kegiatan kita ini. Para pemirsa, sengaja kami lakukan seperti ini. Memang yang pertama kita ini memang niatnya khidmah kepada NU untuk membesarkan dan ngurip-ngurip ya Nahdlatul Ulama ini. Dan juga memang kita ingin melakukan pengembangan SDM seperti yang ada di Lakpesdam. Lakpesdam itu singkatan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentu kita ini fokus kepada kajian-kajian dan pengembangan sumber daya manusia, terutama yang ada di Kabupaten Malang. Karena itu kita insya Allah akan selalu istiqomah sampai sampai terus menerus kita lakukan ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah ya, bagaimana menjadi manusia yang paripurna, menjadi manusia yang paripurna yang khususnya di bulan Ramadan, yang akan nanti disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo. Itu aja sambutan dari kami ya, mewakili dari pengurus Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Kami ucapkan terima kasih, dan saya juga mohon maaf manakala mungkin ada kegiatan dari Lakpesdam yang kurang berkenan di hati masyarakat. Kami mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Amka. Kami menyebutnya dengan Dr. Amka. Beliau bernama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah, tetapi disingkat dengan inisial Amka. Semoga beliau diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki, serta kesehatan hingga kita membantu kita semua untuk bisa mengembangkan SDM melalui pengurus cabang Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Baik, pemirsa yang kami hormati, yang berbangga, hari ini kita akan mengaji bersama. Di hari pertama ini kita mengangkat tema menjadi SDM paripurna di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang mulia. Mulia karena bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Al-Qur'an adalah merupakan sebagai sebuah petunjuk, pegangan serta arah bagi kita umat Islam agar kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin.
telah hadir di tengah-tengah kita sosok kiai karismatik sekaligus intelektual profesional yang mulia Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo MSI. Mari kita simak tausiah dari beliau, dan para pemirsa dipersilakan untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan melalui channel kami termasuk di Facebook, dan akan kami sampaikan kepada beliau pertanyaan-pertanyaan dari seluruh pemirsa. Prof, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Prof? Alhamdulillah sehat, hanya agak capek karena baru pulang dari kampung. Sibuk terus, Lihat, Prof, ya? Ya tidak, lihat itu dampak gempa yang kemarin itu di Trenggalek. Ya, ya. Makanya agak capek-capek dikit. Baik. Tidak apa-apa. Ya. Alhamdulillah bisa bergabung dengan Alhamdulillah kami, saya senang sekali dengan Lapesdam ini. Kreatif, aktif itu kan. Apa namanya, punya semangat yang tinggi di dalam memperjuangkan agamanya itu. Saya senang sekali. Baik, Prof, mungkin bisa langsung menyampaikan sedikit tausiah kepada pemirsa. Nanti akan kami sampaikan mungkin pertanyaan dari pemirsa di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Lapesdam Kabupaten Malang, Bapak Dr. Amka, para pengurus semuanya, dan juga warga NU yang menyaksikan kegiatan ini. Pertama kali saya ingin menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita dikaruniai kesehatan sehingga bisa menjalankan puasa ini sesempurna mungkin. Lalu salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, dan dulumat ila nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Sungguh saya senang sekali pada setiap bulan Ramadan saya diajak untuk berdialog dengan Lapesdam ini, dan saya merasa mendapatkan kehormatan didatangi lalu diajak untuk bersilaturahim ke masyarakat yang lebih luas lewat sarana modern ini. Kalau tahun lalu ingat saya kita bicara tentang pendidikan ya. Sekarang ini kita bicara tentang SDM, sumber daya manusia ini. Perbincangan tentang manusia ini sangat sulit sebetulnya itu. Manusia itu tidak bisa dipahami secara sederhana. Manusia ini terdiri atas dua unsur besar, jasmani dan ruhani. Jasmani dan ruhani. Jasmani kita ini adalah seperti yang kita lihat sekarang ini, yang kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Lalu kemudian warnanya beda, rambutnya beda, tampaknya beda, ukurannya juga beda. Itu di surat Al-Hujurat ayat 13 Pak Amkah yang mengatakan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini sepertinya lebih tertuju kepada hal-hal yang sifatnya fisik ya, dari ayah dan ibu tadi ya. Nah itu, dan kita berbeda-beda seperti ini. Satu bangsa aja, satu kelahiran dari kota, dari Kabupaten Malang aja berbeda-beda.
apalagi itu dari seluruh dunia, ya rambutnya beda, kulitnya beda, tingginya beda. Tapi perbedaan itu malah justru sebagai rahmat itu. Kita bisa saling kenal mengenal kan. Umpama manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sama, seperti Tuhan menciptakan telur ya, telur bebek atau telur ayam itu kan, ukurannya sama, warnanya sama. Alangkah susahnya kita ini tidak bisa mengenali satu yang lain gitu kan. Nah itu. Tapi dengan berbeda-beda itu lebih gampang untuk lita'arofu gitu ya. Tapi manusia yang itu adalah dari hubungan suami istri, bapak dan ibu kita ini itu belum sempurna. Lalu disempurnakan ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Itu ditiupkan ruh di surat As-Sajdah ayat 9 kalau tidak salah. Summa sawahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absyara wal afidah qalilan ma tashkurun itu kan. Itu. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Di ruh ini menyusul ketika kita umur 4 bulan 10 hari. Nah itulah saya lalu kadang-kadang merenung ya, hebatnya perempuan ini. Itu lebih unggul daripada laki-laki sebetulnya. Kalau kita ini, ruh kita ini hanya satu di dalam tubuh kita. Kalau ibu-ibu perempuan itu pernah di dalam tubuhnya itu 2 ruh. Ruhnya sendiri dan ruh bayi yang dikandung ini. Itu luar biasa, satu tubuh ada 2 ruh yang ada di sini. Nah, ruh ini sama sebetulnya. Tidak ada ruh Gunung Legi, ruh Pujon, ruh Kepanjen, ruh Indonesia, ruh Jepang, ruh Malaysia, Amerika, Eropa itu tidak ada ruh. Ruh itu sama. Yang beda adalah tubuhnya itu sebenarnya itu. Nah, berangkat dari sini sebenarnya itu adanya ruh. Nah, itu di dalam tubuh kita ini. Mengenalinya tidak gampang. Apalagi lalu kemudian bagaimana mengembangkan sumber daya manusianya, lebih tidak gampang lagi. Mengenali saja itu memang ada ilmu-ilmu tentang manusia itu ya. Kita belajar ilmu-ilmu sosial Pak Amka ya. Ada ilmu sosiologi, ada biologi psikologi, ada antropologi, ada sejarah. Semua kan bicara tentang manusia. Tapi sebetulnya itu dari sisi perilaku sebenarnya. Dari aspek tubuhnya. Kalau agama kita Islam sebenarnya lebih dalam dari itu. Hanya tidak pernah itu dikaji. Nanti kalau itu dikaji itu luar biasa. Jangan dikira Quran tidak bicara tentang manusia. Al-Quran itu bicara tentang manusia dan lebih dalam, lebih jelas. Manusia itu di dalam Al-Quran disebut dengan beberapa sebutan. Ada disebut dengan insan, disebut dengan Anas, disebut dengan Bani Adam, disebut dengan Al-Bashar. Itu kan. Nah, itu. Dari sebutan-sebutan ini nanti lama-lama kita menjadi memahami siapa sih sesungguhnya manusia itu. Apalagi lalu kemudian kalau paham itu sering menunjukin saya. Di dalam dada kita ini, itu kan yang itu ruh ini, itu ternyata juga berlapis-lapis. Mulai dari sodrun, lalu ada kolbun, lalu fuadun, lalu sakhofun, lalu lubun. Lub, di dalam lub itu masih ada sirun. Di dalam sirun itu yang paling dalam itu ada namanya ana. Itulah zat, itulah rasa, itulah nikmat sebetulnya di situ itu. Lah memahami aja kan sulit kan ini dari kayak gini ini. Karena itu SDM sumber daya manusia itu perlu itu mengkaji yang seperti ini. Kalau kita ingin mengenal manusia dari sisi sebutan-sebutan yang ada di dalam Al-Quran itu, kita seringkali menjadi sadar, menjadi tahu itu toh sebetulnya manusia.
Dan yang disebut manusia itu ya kita-kita sendiri ini. Ya saya, ya Pak Amka, ya semua kita ini disebut dengan sebutan insan. Coba di Quran itu kan berkali-kali manusia itu disebut dengan sebutan insan. Ketika Al-Quran bicara tentang insan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Innal insana li rabbihi lakanut. Manusia itu sebetulnya kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana la yatgha. Manusia itu sebenarnya adalah apa? Melampaui batas, berlebih-lebihan. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu selalu merugi. Jadi apa saja merugi. Jadi pedagang, jadi petani, jadi pelaut, jadi politikus, coba nanti rugi sebetulnya itu. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu selalu berkeluh kesah. Idza masyau syarru jazua, wa idza masaul khairu manu'a. Nah itu. Manusia itu juga innal insana ladzulmun mubin. Dolim yang nyata. Doluman jahula. Dolim lagi jahil. Kafuro. Suka debat. Jidala. Faturo. Do'ifa. Lemah. Itulah manusia itu. Tidak kurang dari 35 kali itu manusia disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan seperti ini. Insan ini. Dan selalu dikaitkan dengan hal yang negatif. Kecuali satu. Yang di surat At-Tin itu. Watin wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi juga segera diteruskan dengan summa radatna hu asfala safilin. Begitu juga kalau disebut dengan sebutan Anas. Coba sama teliti, bagaimana kalau disebut dengan sebutan Nas? Yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Laqad khalaqtul jinna wal insa. Coba Pak Amka, selalu dikaitkan dengan jin. Nyebut manusia lalu nyebut jin di Quran itu. Dan berpuluh-puluh itu. Saya lalu jadi pikir, manusia itu didekatkan dengan jin, temannya jin. Makanya untuk mendidik itu begitu sulit sebetulnya itu manusia itu. Begitu juga Al-Basar disebut dengan Bani Adam. Coba sama teliti. Ada enggak di dalam Al-Quran itu manusia yang disebut dengan insan, disebut dengan nas, disebut dengan Al-Basar, disebut dengan apa itu? Bani Adam. Yang dikaitkan dengan jannah, surga. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak pernah diseru insan untuk masuk surga. Tidak pernah diseru insan itu masuk surga. Nah itu. Maka yang seperti ini, umat ini mesti harus ini. Kalau kita ingin masuk surga, memang sebetulnya tidak mudah jadinya itu. Harus mi'raj. Rasulullah juga mengajarkan tentang Isra dan Mi'raj. Kalau Rasulullah Mi'rajnya itu ke apa? Mustawa kan. Nah kalau kita Mi'raj kita apa? Itulah pentingnya sholat itu. Bahwa sholat itu adalah Mi'rajnya para orang-orang yang beriman itu apa namanya? Para manusia itu agar menjadi ini. Karena itulah maka kalau sampean tema pagi hari ini, kali ini ingin mengkaji tentang bagaimana membangun manusia paripurna, sebetulnya adalah tidak mudah. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah seperti itu. Barangkali dari sini sampean ingin kembangkan apa? Baik Prof, kita sudah banyak menyimak sekilas tadi tentang bagaimana manusia. Kata manusia disebutkan dalam Al-Quran. Tadi Profesor menyampaikan bahwa kata manusia dalam Al-Quran dalam bahasa Arab yang kemudian muncul dalam Al-Quran mulai dari kata An-Nas, kemudian Al-Insan, Al-Basar, dan Bani Adam.
hampir ke semua ketika kita menyebut atau mengungkapkan Al-Quran menyebutkan kata manusia dengan berbagai istilah tadi, hampir semuanya diidentikan dengan hal-hal yang bersifat negatif. Hampir tidak ada yang menyandingkan kata manusia dengan hal-hal yang positif. Baik Prof, sekilas terkait dengan bagaimana sosok manusia, Prof Imam sebagai guru besar bidang sosiologi, nah mengkaji kata manusia, kalau tadi Prof menyampaikan dari sisi Al-Quran, nah bagaimana kajian manusia menurut sosiologi, dan bagaimana bentuk manusia paripurna seperti itu Prof? Kalau sebetulnya kalau Quran itu kan bukan produk pikiran manusia, itu kan wahyu sebetulnya itu. Wahyu yang disampaikan lewat utusannya Rasulullah kan. Tapi kalau sosiologi itu sebetulnya adalah buatan manusia sebenarnya itu. Itulah manusia lewat observasinya, lewat nalarnya ingin memahami siapa sebetulnya manusia itu. Dan dalam ilmu-ilmu sosial sebetulnya hanya sampai kepada tingkat perilaku sebetulnya. Perilaku manusia itulah yang dikaji oleh sosiologi, oleh antropologi, oleh sejarah, oleh psikologi. Bagaimana manusia berhubungan dengan orang lain itulah dikaji lewat sosiologi. Sehingga lalu di situ muncul konsep-konsep tentang bagaimana interaksi, bagaimana organisasi, bagaimana konflik, bagaimana menyelesaikan konflik, bagaimana kooptasi, itu kan. Bagaimana lalu kemudian hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia ini dipelajari di dalam sosiologi dan itu tidak pernah final. Lalu psikologi itu lawan daripada sosiologi, bukan lawan dalam permusuhan itu, sisi lain yang berbeda itu. Bicara kalau sosiologi itu dari aspek luar, bagaimana berinteraksi, tapi kalau psikologi itu dari dalam. Karena itu konsep-konsep psikologi, biasanya orang bicara tentang minat, bicara tentang bakat, bicara tentang motif-motif, itu yang dibicarakan, yang dikaji oleh psikologi. Lalu antropologi bisa bicara tentang manusia dari sisi budayanya. Masalah dipelajarilah manusia Jawa, manusia Madura, Bali, gitu kan, orang Dayak, Kalimantan, orang Sulawesi Selatan, Sulawesi pada umumnya, Sulawesi pun berbeda-beda. Orang Jawa, bagaimana orang Jawa itu? Orang Jawa itu kelihatan kalau depan itu kan berserba, coba lihat bajunya aja. Dari depan kan kelihatan komplit. Sepatunya orang Jawa itu kan juga slop itu. Dari depan komplit, tapi di belakang tidak ada. Kayaknya orang Jawa itu aman, dari depannya aman. Tapi ternyata ada keris di belakangnya itu kan. Kopiahnya juga begitu. Depannya itu komplit, tapi belakangnya itu ada apa? Ada modalnya. Sangat berbeda dengan orang Madura. Orang Madura itu kan, coba kalau yang biasanya kita lihat di acara-acara tertentu itu kan, bajunya aja kan tidak dikancingkan itu kan. Nah, kelihatan kaosnya merah-merah putih itu kan. Tidak seperti orang Jawa kalau membawa senjata celurit dan disembunyikan di bawah langsung. Itu dipelajari di antropologi. Lalu kemudian ada lagi satu sejarah. Bicara yang terkaitkan dengan waktu, periodisasi sebelum kemerdekaan, zamannya Pak Karno, Pak Harto, zamannya Habibie, Gus Dur, itu kan sejarah seperti itu. Itu dipelajari nih. Perilaku manusia dipelajari di 4 ilmu dasar itu tadi, sosiologi, psikologi, sejarah, dan antropologi. Tidak sampai kepada tingkat yang batin. Maka lebih komplit Al-Quran tentu. Apalagi lalu ilmu-ilmu sosiologi, psikologi itu buatan manusia, yang satu adalah dari Tuhan itu kan. Nah, karena itu kalau sampai mempelajari, memahami manusia secara paripurna, ya tidak akan mungkin tanpa dari kitab suci, tidak mungkin. Manusia itu dari mana, manusia harus mengerjakan apa, setelah di dunia itu lalu akan melakukan apa. Itu tidak ada dijawab di ilmu-ilmu seperti itu. Karena itulah dulu saya pernah ke Rusia 2 kali. Saya dapatkan cerita sekali yang sangat menarik. Waktu zaman awal-awal kemerdekaan, Soekarno kan sudah membuat 3 poros kota.
Jakarta, Peking, sama Moskow. Suatu ketika Soekarno diundang oleh Presiden Rusia, kalau tidak salah namanya Khrushchev. Namanya Khrushchev. Begitu sesungguhnya umat Islam, tokoh-tokoh Islam tidak menyetujui membuat 3 poros kota itu. Tetapi kan Soekarno mempunyai wawasan yang lain. Karena itulah apa yang dipikirkan, itulah yang dilakukan oleh Soekarno. Suatu saat diundanglah oleh Khrushchev Soekarno itu ke mana Rusia, ke Moskow. Disambut dengan begitu baik, diajak keliling. Rusia itu kan lebih luas daripada di Indonesia ini kan, wilayahnya. Diajaklah lihat kampus-kampus, pusat-pusat riset, lalu kemudian juga perusahaan-perusahaan besar, lalu berbagai fasilitas kehidupan. Nah, setelah itu lalu kemudian diajak santap makan. Dalam santap makan itu terjadi dialog. Khrushchev menanyakan apa kesan Tuhan setelah Anda datang ke sini, saya tunjukkan berbagai pusat-pusat riset dan kemajuan, berbagai hal ini. Apa Soekarno katakan? Awalnya Soekarno diam, lalu diulangi lagi pertanyaan. Apa dijawab setelah yang kedua? Aku tidak punya kesan apa-apa. Betapa jengkelnya ketika itu si Khrushchev itu. Lalu tanyakan, bagaimana Anda di negeri Anda belum punya apa-apa, baru merdeka, belum punya perguruan tinggi, belum punya pusat-pusat riset ilmu pengetahuan, kampus-kampus, ditunjukin seperti ini, Anda mengatakan tidak punya kesan apa-apa. Lalu kemudian Soekarno mengatakan, iya memang negaramu itu hebat, dibilang itu. Kamu bisa buat kampus, kamu bisa buat perusahaan, kamu bisa buat pusat-pusat riset ilmu pengetahuan. Tapi mulai dari saya datang sampai hari ini, Anda terkesan belum paham tentang, bukan kepada yang di luar, tentang diri Anda sendiri. Bahwa Anda tidak tahu Anda ini sebenarnya siapa, datang dari mana, seharusnya melakukan apa. Nanti setelah itu kan, coba di Rusia ini kan orang yang usianya 90 tahun ke atas kan sudah tidak ada, apalagi 100. Kemana itu? Semua kan mati, karena termasuk Anda mati. Kalau mati itu pergi kemana? Dia bilang, Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Sebab jawaban itu tidak di ilmu pengetahuan yang Anda cari sendiri. Jawaban itu adalah dari wahyu, dari kitab suci. Kalau orang Kristen itu punya jawaban di Injil. Lalu kemudian orang Islam seperti saya ada Quran. Anda tidak punya Injil, tidak punya Zabur, tidak punya Taurat, tidak punya, Anda akan sampai Anda bisa mendapatkan jawaban itu. Sebab Anda tidak punya kitab suci yang bisa Anda percayai, memberikan informasi tentang kehidupan ini yang sebenarnya. Dari situ lalu kemudian Khrushchev teringat di satu kota yang kira-kira 4 jam kalau naik kereta itu, kereta cepat. Itu di Saint Petersburg. Di sana itu ada tanah yang di atasnya itu gudang yang tidak terpakai, disuruh bongkar. Lalu setelah itu lalu kemudian disuruh bangun masjid. Masjid itu arsitektur Turki. Sampai sekarang masjid itu ada. Masjid itu orang menamain Masjid Soekarno atau Masjid Biru. Nah ini jadi orang tokoh di Rusia saja itu. Kalau ilmu yang kita cari sendiri lewat nalar dan lewat apa itu namanya, riset, itu tidak akan bisa menjawab secara sempurna. Jawaban itu adalah di Quran. Kalau kita, jawaban itu adalah di agama. Yang tadi saya katakan, siapa sebetulnya manusia? Begitu rinci Al-Quran mengatakan, innal insana li rabbihi lakanut, innal insana layadgho, innal insana lakuliko halua, innal insana lafi kusrin, dan seterusnya tadi. Jadi kalau lapas dam ini ingin mengkaji manusia, ya memang ya Quran lah dan sunnah itu. Terima kasih. Baik Prof, pemirsa kita sudah tadi menyimak pemaparan dari Profesor terkait dengan bagaimana manusia dikaji dari sisi intelektualitas atau riset yang telah berkembang. Mungkin Prof, kita perlu tahu bagaimana sosok SDM paripurna itu bagaimana Prof? Atau manusia yang kemudian disebut dengan insan al-kamil, al-insanul kamil, atau mungkin ada ungkapan kita bahwa manusia sempurna itu, manusia paripurna adalah hablum minallah, juga hablum minannas, dan hablum minal alam.
Nah, kira-kira kita perlu tahu Prof kayaknya agar kita bisa menjadi ibrah kita bersama untuk bisa kita contoh menjadi sosok SDM yang paripurna. Tadi Anda mengatakan insan kamil. Ini Ya, sebutan ini apa ya? Di Quran tidak ada insan kamil itu. ya. Insan itu adalah selalu dikatakan dengan hal-hal yang negatif tadi. Adalah hawa, nafsu, dunia, setan, itu manusia sebetulnya itu. Karena itu kalau insan kamil, lalu kita maknai sesuai dengan Al-Quran tadi, wong insan itu jelek, kamil itu sempurna. Jadi membangun manusia yang kejelekan yang sempurna, kejelekan yang sempurna kalau ngikuti yang Al-Quran ini. Tapi lalu bagaimana kita ini agar menjadi manusia yang paripurna gitu kan? Itu tadi kita harus mi'raj dari umat manusia, kita umat manusia yang seperti tadi yang insan anas menjadi umat Muhammad. Menjadi umat Muhammad, menjadi mukmin, menjadi muttaqin. Itulah sesungguhnya manusia sempurna. Itu kan, inna akramakum indallahi atqakum, itu kan. Semulia-mulia manusia adalah diantara kamu adalah yang paling takwa. Yang ini kita laksanakan di waktu bulan puasa ini. Bulan puasa ini kan untuk meraih manusia takwa. Manusia takwa itu adalah manusia yang paripurna itu. Kata Allah juga mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, yang itu diraih lewat puasa begini ini. Kalau itu manusia dalam konteks spiritual kan itu kan. Kalau Pak Komarudin Hidayat selalu dalam ceramahnya itu mengatakan bahwa dimulai dari natural being, manusia yang itu kan, lalu cultural being, naik menjadi cultural being lewat pendidikan macam-macam itu. Di atasnya lagi itu adalah spiritual being, manusia spiritual, manusia yang mengenal dirinya sendiri, manusia yang mengenal Rasulnya, manusia mengenal Quran, manusia mengenal sunnah, manusia mengenal Allah. Itulah takwa itu sebenarnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang semulia-mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa itu dikatakan di situ yang mulia di sisi Allah. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita ini bisa menjadi di sisi Allah itu kan. Bagaimana agar kita menjadi manusia yang berada di sisi Allah. Mengikut Allah tentu akan susah gitu ya. Karena Allah tidak bisa dikenali. Maka kalau menurut saya yang ikut orang yang selalu bersama Allah, selalu dicintai Allah, selalu dengan Allah, yang ketika nama Allah disebut, nama beliau disebut. Siapa itu? Muhammad. Kalau ada Allah, ada Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita pikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekian kali pun mesti diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau ada tulisan Allah, selalu ada tulisan Muhammad. Coba sampean lihat di masjid-masjid, di kantor-kantor, atau di rumah-rumah, pernah Anda lihat Allah sendiri? Kan mesti ada Muhammad. Allah Muhammad. Nah, Muhammad bisa kita kenali sebetulnya dari situ. Muhammad itu adalah Rasulullah yang terakhir, putra Abdullah dan Aminah, itu kan. Tapi untuk memahami ini juga jangan sederhana, itu juga akan rumit. Mana Muhammad ibnu Abdillah kan, ada Muhammad Nabiyil Ummi, ada Muhammad Abduhu wa Rasuluh. Itu lain lagi itu Muhammad Abduhu wa Rasuluh itu. Kita ikut Muhammad. Karena kita ikut Muhammad itulah lalu kemudian kita berada di sisi Allah. Kalau putranya, kalau si Bu Malik, ya Bu Malik, Bu Amka,
itu kan selalu bersama beliau, selalu dengan beliau. Bahkan istrinya Pak Malik juga disebut dengan Bu Malik kan itu. Tapi anaknya Pak Malik yang ikut Bu Malik maka disebut di sisi Pak Malik. Makanya agar kita disebut di sisi Allah, maka kita ikut Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mengikut Muhammad itu? Tentu saja bukan lalu sosoknya, karena agama itu sebetulnya urusan yang bersifat roh loh, sebetulnya agama ini. Bukan tubuh. Nah kalau itu bukan tubuh apa? Sifat. Sifat Muhammad apa? Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau kita ini selalu bisa menjaga sidik, apapun itu atas dasar kebenaran, tentu kebenaran yang bisa kita tangkap itu kan, kita adalah amanah. Segala sesuatu itu kita sadar bahwa ini adalah amanah. Sampai menjadi grup, menjadi organisasi, berhimpun dalam Lapesdam ini adalah amanah, maka kepercayaan ini harus ditunaikan. Itu contoh. Begitu juga yang lain-lain, semua hal. Kalau yang jadi guru ya jadi guru yang baik, jadi petani-petani yang baik, jadi pedagang-pedagang yang baik, jadi pejabat-pejabat yang baik, itu kan namanya keamanan. Lalu tabligh, fatonah, cerdas, itulah manusia paripurna karena kita ikut Muhammad. Manusia paripurna itu adalah manusia ikut Muhammad. Karena itulah maka orang tua-tua kita dulu kalau pesan kepada kita gimana? Yang banyak sholawatnya, kan itu kan? Yang banyak sholawatnya itu lalu kemudian kalau diucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan itu kan? Ya kan? Tetapi kalau itu di dalam ikutilah Muhammad. Kamu harus selalu menjaga kebenaran, selalu amanah, selalu tabligh, selalu menggunakan kecerdasanmu itu patona. Itulah sebetulnya manusia yang tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada pengikut Muhammad. Tidak ada manusia yang lebih paripurna dibanding Muhammad. Tidak ada. Karena itu kita ikut itu. Dan kalau diterangkan lebih jauh, kenapa kita selalu bersalawat? Kenapa kita ikut Muhammad? Coba, kita itu kalau ingin menjadi pengusaha, maka ya kumpullah dengan para pengusaha, nanti akan menjadi pengusaha hebat. Kalau ingin jadi penulis, ya ikutlah Pak Amka ini, suka menulis itu. Nanti lama-lama bisa menulis. Dan bahkan bisa nyamai Pak Amka, dan bahkan mungkin lebih bagus daripada Pak Amka suatu saat gitu kan. Dan Pak Amka juga tidak marah kalau muridnya lebih pintar daripada gurunya kan gitu. Kalau kita ingin menjadi petani ulung, kita ingin menjadi pelaut ulung, ya kumpul itu. Nah, itu sebetulnya hanya urusan dunia. Yang saya sebut menjadi petani, menjadi pedagang, menjadi penulis, itu kan urusan dunia. Kalau paripurna kan bukannya hanya ukuran dunia, tapi ke dunia akhirat. Kalau itu dunia akhirat ya Muhammad. Kalau dunia akhirat ya akhlak. Pemilih akhlak yang paling mulia itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah ini mengikut, dan itu dasarnya sangat kuat banget. Di Quran misalnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Bahkan kalau kita ingin disayang oleh Allah, apa caranya? Ikut Muhammad. Kul ikuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kuncinya ikut Muhammad. Coba, ingin disenangi Allah, caranya adalah ikut Muhammad. Coba, kan luar biasa ini. Bahkan di surat An-Nisa ayat 69 kalau tidak salah, itu kan mengatakan mayutiillah wa rasulahu faulaika an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi kalau kita ini ingin menjadi SDM yang paling bagus seperti itu, maka ya taat Allah, taat Muhammad. Taat Allah,
tidak Muhammad, ya dua-duanya satu kok, itu mesti Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kita mengenal Islam itu ya karena Muhammad diutus. Kalau Muhammad tidak diutus kita tidak kenal. Kata Allah aja udah tidak kenal sebetulnya, kan begitu. Baik, Prof, ini kan kita berbicara tentang sumber daya manusia paripurna tentunya. Ketika tadi disebutkan Profesor bahwa kalau kita ingin menjadi paripurna, terutama di dunia, kalau misalnya jadi guru yang baik dan seterusnya. Nah, ada ungkapan atau hadis yang populer di masyarakat, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, ketika misalnya kita ingin memberikan yang terbaik kepada manusia yang lain, tetapi misalnya kita ternyata kaya juga tidak kaya, pintar juga tidak pintar, atau mungkin pengetahuan juga tidak punya. Nah, kira-kira bagaimana kita bisa meningkatkan sumber daya seperti itu, Pak? Kembali sebetulnya itu ya, jadi jangan kalau memahami manusia itu hanya manusia yang lahir, yang batin itu ya, jasmani, ruhani. Ruhaninya itu malah justru yang penting, dan agama itu sebetulnya berada pada wilayah ruhani ini sebetulnya itu. Maka di dalam rangka memahami khairun nas anfa'uhum linnas, ya jangan lalu kemudian sesederhana itu. Nah, telah memberi manfaat buat orang lain, oleh tetangga, orang miskin gitu kan. Bukan seperti itu. Kalau hanya memberi manfaat orang lain, maka yang masuk surga itu adalah Trump. Gitu kan? Trump sehari-hari waktu jadi presiden kan ngurus berapa juta orang kan di Indonesia. Putin, presiden Rusia, itu kan yang masuk surga karena dia memberi manfaat yang luar biasa kepada orang lain. Si presiden Cina siapa itu? Siapa? Jinping yang masuk surga itu Jinping, sampai itu tidak, itu kan? Itu tidak. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Maka juga dilihat anfa'uhum linnas yang dimaksud tadi itu seperti apa yang bermanfaat buat manusia. Manusia itu sebetulnya yang paling penting gitu kan. Paling penting itu apa manusia itu? Manusia di dunia itu yang penting apa kayanya kan bukan. Apa pinternya kan bukan. Apa cerdasnya kan bukan. Sekalipun kaya penting, pintar penting, cerdas penting, itu penting sebetulnya itu. Tapi itu tidak segala-galanya loh. Kalau menurut saya yang usia saya sudah 70 tahun ini, manusia yang sukses itu manusia yang bisa kembali sebetulnya. Bisa pulang. Bisa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa pulang, bisa kembali. Kalau Jawanya wangsul ya. Mulih, mantu, kondur. Bahasa Indonesia pulang, kembali, bahasa Al-Qur'annya adalah rojiun itu. Bagaimana kita bisa rojiun, bisa kembali. Dan itu bukan perkara gampang. Sebab apa? Sebab kita kembali kepada Allah, zat yang suci. Yang suci hanya menerima yang suci-suci, sedangkan yang kotor tidak diterima, kan berarti susah gitu kan. Itu susah. Lah bagaimana bermanfaat kepada orang dalam konteks meraih kebahagiaannya sebenarnya. Jadi dikaitkan dengan kegiatan, dengan hal-hal yang aspek yang bersifat spiritual ini. Bukan hanya sekedar untuk memberi yang bersifat fisikale gitu kan, yang bersifat fisikale. Termasuk juga misalnya kita sampai tadi mengatakan misalnya memberi makan anak yatim. Yatim itu sebetulnya siapa dalam konteks spiritual? Kalau yang kita pahami yatim-yatim itu kan, yang tidak punya bapak, yang tidak punya anak, itu kan yatim biologis sebetulnya. Kalau kita kepada spiritual, ada yatim gitu kan, yang lebih bersifat esensi, substantif. Yatim apa itu? Yatim ruh. Yatim anak yang tidak kenal bapaknya. Bapaknya ruh itu siapa? Bukan, bapaknya roh itu Muhammad, Abul Arwah. Adam itu adalah Abul Basar, sedangkan Muhammad itu adalah Abul Arwah, bapaknya roh. Nah, orang-orang yang tidak kenal Muhammad itu kalau membuat kerusakan itu dahsyat. Orang-orang yang tidak kenal Muhammad, tidak bersolawat, tidak sholat, gitu kan? Tidak kenal orang yang paling baik, Gus.
Kalau hanya sekedar yatim biologis itu kan, misalnya di kampung kita ada orang anak yatim gitu kan, kita kasih aja beras 10 kilo ya, bulan puasa kita kasih uang 500.000 1 juta, udah seneng, sudah bisa diajak ke masjid, sudah puasa udah mau. Itu yang yatim biologis. Tapi kalau yatim ruh yang tidak kenal bapaknya, tidak kenal Muhammad, maka kalau membuat kerusakan itu dahsyat. Dunia ini menjadi porak-poranda kayak gini. Sama lihat Yaman, sama lihat Syria, sama lihat Irak, sama lihat Libya, sama lihat di negara-negara yang kacau balau itu. Yang rusak siapa? Yang rusak adalah anak yatim. Yatim ruh. Yatim yang tidak kenal bapaknya, yang tidak kenal Muhammad gitu loh. Nah ini seringkali yang tidak. Padahal ketika umroh pada haji, Pak Amka, ketika waktu tawaf itu kan doa samin apa pada putaran yang kedua itu, Allahumma inna hadzal baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa bnu abdika wa hadzal maqamul aidin bika minan nar wa harim lukumana wa basyaratana ala nar. Dikatakan bahwa ini hamba-hambamu adalah hambamu, saya ini anak daripada hambamu ya Allah. Itu dikatakan ketika kita lagi tawaf pada putaran yang kedua itu, dan semua orang juga mengatakan begitu. Tapi sayangnya kok lalu kemudian tidak paham yang di ini. Seringkali orang itu memang suka ngomong tetapi tidak paham itu. Orang ngomong tapi tidak tahu yang diomongkan. Itu kelirunya itu. Karena itu memang ini upaya-upaya itu menjadi sangat penting sekali. Baik, pemirsa, berbicara tentang SDM paripurna tentu tidak bisa hanya berbicara tentang physically, tetapi yang lebih penting adalah ruhani, spiritual. Dan itu adalah kita harus mengaitkan diri kita kepada Abul Arwah Rasulullah Muhammad SAW. Baik, mungkin dari Prof atau Dr. Amka ingin menyampaikan pertanyaan kepada Prof Imam. Silakan. Sederhana aja mungkin ini kiat-kiat bagi kita di Lakosdam ini untuk kajian dan pengembangan sumber daya manusia di Nahdlatul Ulama. Mungkin latihan-latihan yang paling sederhana itu gimana Pak, agar kita ini bisa menjadi manusia yang ya setidaknya menuju ke yang lebih baik. Makasih Pak Amkar. Memang itu tadi saya katakan, kita ini kadang-kadang gagal memahami manusia itu sebetulnya siapa. Memahami aku ini siapa. Aku, saya, yang disebut aku, yang disebut saya itu siapa. Pahamkah kalau saya tanya ini kakinya siapa, itu kan? Kan kakiku Pak, kaki saya. Tangan siapa ini? Tangan saya. Perut siapa ini? Perut saya. Mata, telinga, hidung siapa? Mata, telinga, hidung saya. Mulut saya, tubuh saya. Saya yang punya kaki, yang punya tubuh itu, yang punya tangan itu siapa? Tadi bilangnya kan kaki saya, bukan saya kaki. Tadi kan bilang tangan saya, bukan saya tangan. Tanganku, kakiku, mataku, telingaku, hidungku, mulutku. Aku ini loh yang harus dikenali dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sedangkan yang namanya telinga ini kan bukan yang mendengarkan sebetulnya. Yang mendengarkan siapa? Yang punya telinga kan, yang ini. Ruh itu yang punya telinga. Yang melihat itu kan bukan mata. Yang melihat itu adalah ruh dengan menggunakan alat namanya mata. Kalau saya ngomong seperti ini, yang ngomong apa mulut saya? Kan bukan. Ini kan kehendak hati saya. Hati saya lah ngomong seperti itu karena lalu tidak bersuara. Saya punya alat yang namanya mulut. Saya punya alat namanya mata. Saya punya alat yang namanya telinga. Saya punya namanya otak. Otak saya ini kan otak saya, berarti yang mikir adalah saya. Menggunakan alat yang namanya otak.
Jadi mulut, telinga, mata, hidung, otak, tangan, kaki adalah pembantu sebetulnya. Agar lalu kemudian menjadi hebat, apakah lalu kemudian cukup pembantunya dikursuskan? Yang ditingkatkan adalah pemilik pembantu, tuan rumah. Tuan rumah ini adalah aku ini, tuan rumah ini adalah saya ini. Lalu kemudian tuan rumah ini pinter bagaimana menggunakan alat-alat yang dimiliki. Karena itu dalam konteks pendidikan SDM, Pak Amka, maka yang ditingkatkan adalah aku, adalah saya. Saya ini dalam konteks pendidikan, kita ngomong cerdas. Yang cerdas kan otak, yang cerdas kan alatnya, pembantunya cerdas. Tapi yang punya pembantu, yang punya otak, yang punya telinga, yang punya mulut, itu dibiarkan. Ini loh sebetulnya. Jadi mencerdaskan yang namanya yang punya, yang rajanya tubuh itu ya, punya tubuh itu ini Pak. Karena itu kalau hatinya bagus kan, siapa yang di dalam dada itu kan punya namanya apa itu, jantung ya. Kalau itunya bagus, semua akan menjadi bagus. Yang lain-lain itu cukup dilatih sebetulnya. Seperti yang saya katakan, kalau kemudian ingin menjadi nelayan yang bagus, ya pelaut yang bagus, ya dikumpulkan dengan pelaut, coba nanti jadi bagus. Orang yang di Sulawesi Selatan itu loh, ada daerah tertentu yang apa itu namanya dekat laut. Anak-anak kecil itu harus latihan itu bisa nyelam bermenit-menit di situ itu, karena latihan. Orang yang suka bertani, kumpullah ke pertanian. Nanti akan lama-lama jadi pedagang, ikutlah pedagang, peternak, ikutlah peternak. Itu nanti berlatih sehari-hari yang berlama-lama, nanti akan menjadi ahli. Celakanya di sini ini belajar kepada hanya orang yang bisa ngomong, pernah baca buku, lalu kemudian diomongkan di forum, diomongkan sekali, apa ya sekali, 2 kali, 3 kali, apa juga ahli? Ya tidak akan ahli. Jangankan yang diceritani, yang ditatar, yang natar saja itu tidak paham karena baru baca buku. Karena itu kalau saya model pendidikan pesantren itu saya kira saya bagus, saya senang. Sejak dulu ada pendepokan. Kalau kita ke pendepokan, kita ingin menjadi pendekar. Kita pendekar ya kita pergi ke padepokan, pendekar silat. Mencari pendekar mana adalah padepokan yang jagoan silat. Pendekar yang dipelajari itu adalah para pendekar, bukan orang yang pernah membaca buku tentang silat. Kan itu paham gak? Seringkali kita ini belajar kepada orang yang pernah membaca buku tentang silat, bukan belajar kepada padepokan silat. Tempat pendidikan agama ya pesantren. Di pesantren itu ada contoh di situ, ada kiai. Ada kiai yang apa namanya, ada kiai kos, ada kiai apa ya. Kalau dulu ya, saya dulu kan ceritakan di wawancara yang dulu itu. Kalau anak teman-teman saya, kalau mau mondok, itu tanya ingin alim di bidang apa. Kalau ingin alim di bidang apa itu namanya, tata bahasa ya ke Lirboyo. Kalau ingin alim di bidang fikih ya ke Asem Bagus. Kalau ini spiritual ya ke Yai Hamid atau Kiai Khalil. Kalau ingin tafsir hadis ya ke Langitan, di sana ada Kiai Abdullah Faqih dan seterusnya itu. Itulah pendidikan sekarang setelah ada kurikulum ya, tidak berarti tidak kurikulum tidak penting, itu penting. Tapi jangan mengajar sesuatu yang dia sendiri belum lakukan. Jangan mengajarkan sesuatu yang dia sendiri belum melakukan. Nanti apa akhirnya tidak bisa apa-apa. Di Quran juga dikatakan Pak Amin, atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Coba, apalah takilun? Coba Al-Quran bilangnya begitu. Apalah takilun? Diteruskan lagi ada ayat lain. 5 takuluna ma la taf'alun. Kabura maktan. Ya kan? Antakulu ma la taf'alun kan juga. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun kan begitu. Jadi kalau Pak Hamka, saya katakan ini Pak Hamka, ini penting, ini sambungkan dengan Rasulullah. Kalau di tradisi NU itu sudah sangat apa itu namanya,
sangat populer, ya, sangat dipahami, sholawatan. Jangan dikira tidak penting. Sholawat itu penting sekali. Orang tua-tua kita mengatakan sholawat. Tapi yang dimaksud itu kita dalamkan, Pak Muhammad. Jangan hanya qauli, sebab ini dimulai dari kolbi, qauli, fi'li. Qaulinya itu harus dimulai dari kolbi. Kita bagaimana merasa hati kita sambung dengan Rasulullah. Itulah namanya sholawat sebetulnya itu. Makanya ada sholat daimun itu kan selalu bersambung hatinya dengan Rasulullah. Coba kalau hatinya selalu bersambung pada Rasulullah, itu tidak akan mungkin itu. Nah, persoalannya kalau di dunia modern itu kan persoalan keterampilan. Keterampilan itu sebetulnya yang penting dilatih. Pahamkah? Dilatih naik kuda, dilatih memanah, dilatih nyopir, dilatih ngurus apa itu namanya? Itu rekaman itu latihan. Coba nanti kalau sampean, misalnya kemarin ya, sampean hanya diceritani oleh Pak Amka tentang bagaimana merekam, ya tidak akan bisa-bisa walaupun itu 4, 10, 20, 30 SKS nggak pinter-pinter. Ya disuruh aja, belikan aja itu alat-alat itu, belajar, nanti lama-lama akan menjadi pinter. Sampai setahun yang lalu belum sepinter ini kan gitu kan. Sekarang sudah setahun menjadi pinter banget itu. Hanya belum diketahui kepintaran sampean. Itu perlu dipasarkan lewat yang namanya Lapesdam ini, memasarkan sampean hebat. Tadi Pak Hamka bilang sama saya, katanya Lapesdam Kabupaten Malang itu sudah intip ya, dikenali oleh pusat di Jakarta. Kok hebat banget gitu kan. Itu kan karena latihan aja kan. Latihan. Kan dulu di pendidikan di mana itu? Pendidikan di Jerman itu banyak berlatih begitu. Di kita ini salahnya itu, kelirunya itu, paham kan? Kita ini tidak berlatih hal-hal yang sifatnya ini. Kita ini diceritani tentang silat, lalu dikasih ijazah pendekar silat, disuruh silat, tidak bisa. Itu ya gimana? Baik, pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah banyak menyimak tausiah dari Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, menjadi sumber daya manusia paripurna di bulan Ramadan. Kita selama ini terlena dan terlupa bahwa menjadi sumber daya manusia atau menjadi manusia paripurna, maka yang harus terlebih dahulu kita kenali dan kita latih adalah ruh kita. Dan berbicara tentang ruh, maka tidak mau kita harus selalu mengaitkan dengan Abul Arwah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang sumber daya manusia paripurna, harus kita awali mulai dari kolbi dan kemudian kauli, serta kita lakukan keseharian secara fi'li. Dan semoga ngaji hibrid kita pada pagi hari ini, pada hari pertama bulan Ramadan, bisa memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua, mengisi bulan suci Ramadan, khususnya tahun ini 1442 Hijriah. Sebelum kita akhiri, marilah kita simak penyampaian terakhir dari Profesor untuk kita renungkan bersama, sekaligus sebagai closing statement dari beliau. Kepada Profesor, kami silakan. Terima kasih. Saya sebetulnya dalam kegiatan ngaji itu ingin ngajak kita itu mengenali diri kita masing-masing. Kita ini adalah dari dua unsur, ialah unsur jasmani dan unsur ruhani. Tapi sebetulnya unsur rohani itulah yang menjadi sumber perilaku kita itu ada di dalam dada ini. Karena itulah maka Islam itu, agama ini lebih pada tertuju kepada ruhani sebetulnya itu. Tidak begitu banyak ngurus hal-hal yang sifatnya jasmani. Coba kita lihat Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu kan seperti itu sebetulnya. Karena itu lalu ke depan kalau kita mengembangkan manusia, ya mengenai dua aspek itu. Bagaimana mengembangkan aspek ruhani? Caranya adalah gampang. Kita ikuti ajalah Rasulullah. Ikutilah Muhammad sebagai Rasul kita. Dan bahkan kalau kita ingin disayang oleh Allah,
maka kita juga harus ngikut Muhammad. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bahkan tatkala kita ikut Rasul sama artinya dengan ikut Muhammad. Mayyuti'ir Rasul faqad atau Allah, kan begitu kan? Dan lain-lain banyak sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ikut Muhammad. Tatkala kita ikut Muhammad, termasuk juga puasa ini sebetulnya kan ingin menjadi takwa. Takwa itu adalah, siapa orang takwa? Adalah orang yang mengikut orang yang dengan Allah, mengikut orang yang selalu bersama Allah. Siapa yang selalu dengan bersama Allah? Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian dari sisi fisik kita, bagaimana kita bisa menjadi ulung di bidang pertanian, bisa menjadi ulung di bidang itu alat IT, peternakan, macam-macam itu bisa ditempuh dengan lewat berlatih. Ngikuti orang itu, ngikuti orang yang ahli di bidang itu, maka lama-lama kita akan bisa sebetulnya menjadi ahli juga. Tidak sulit, yang bersifat fisik tidak sulit karena fisik itu hanya dibutuhkan latihan-latihan. Tetapi memang kita itu harus fokus. Kalau mengembangkan dunia manusia, sumber daya manusia harus fokus. Sumber daya mau fokuskan apa? Kalau pertanian ya pertanian, kalau peternakan ya peternakan, kalau dagang ya dagang, kalau politik ini. Jangan mengembangkan kadang-kadang. Kadang-kadang jadi guru, kadang-kadang yang pasar, kadang-kadang peternak, kadang-kadang itu yang menjadi manusia kadang-kadang. Kalau dari sisi fisiknya itu jangan menjadi manusia kadang-kadang. Cobalah fokus kepada satu aspek itu. Nanti akan menjadi berkeahlian yang luar biasa. Apa saja, IT ini kalau ditekuni, bukan hanya kadang-kadang setiap Ramadan, nanti akan jadi hebat. Itu aja yang saya katakan. Terima kasih atas penyampaian yang begitu lugas dan juga mengena bagi kita semua, dan semoga Profesor bisa sehat-sehat selalu dan masih bisa membimbing kami terutama di pengurus cabang Lapas Sedap NU Kabupaten Malang. Makasih kembali. Ya, makasih kembali. Baik, pemirsa sekalian, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, lembut di hati, berpikir cerdas dan berkhidmah untuk umat. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi tanda bahwa saya anggota. Sertifikat. Alhamdulillah, betul. Di Facebooknya bisa di ini kan kurang. Nah, terus. Sip. Hah? Satu lagi. Terima kasih. Dari Lapesdam. Ini gambarnya Yai Hasim. Oh ya. Ya, penting ini. Saya punya dua. Satu diberi oleh Gus Solah sama istrinya. Kesini hanya memberi foto ini. Udah. Akhirnya saya jadi ketua yayasan Bireng itu. Kesini beliau itu
في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. يا بطرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مطالي. يا بطرة من حاز كل كمالي ماذا يعبر عن علاك مطالي. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والآصال. صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. مع السلامة في